ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin, khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailina wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد. Pertama-tama segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah biaqdarillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang kepada kita untuk bisa hadir ya dalam melaksanakan apa yang sudah kita lakukan pada beberapa pekan terakhir, beberapa episode terakhir, yaitu membahas tentang seorang yang dijadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Ma'ad bin Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi assalam, yaitu orang yang paling mulia yang dijadikan figur dan tokoh keteladanan dalam kehidupan kita, di mana beliau alaihi salatu wassalam telah mengajarkan dan sangat berjasa dalam kehidupan kita. Betapa besar, betapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sebagai orang yang memberikan jalan, memberikan wasilah, menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan keridhaan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah kaum muslimin, saudara-saudaraku, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sirah zatiyah, yaitu sirah dalam diri Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau dikenal sebagai manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya innaka la'ala khuluqin azim, yaitu memiliki akhlak yang sangat mulia, yang dijadikan contoh bukan hanya sekedar orang-orang muslim atau muslimah saja, bahkan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik Quraisy ketika itu mereka semua mengagumi, terpesona kepada akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang kita telah pelajari pada episode yang lalu. Dan juga banyak sekali pengalaman dari beliau yang bisa kita petik sebagai pelajaran, ya khususnya bisa kita adopsi, ya kemudian bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, memiliki akhlak yang mirip seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini, di episode kali ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu an-nubuwah wa da'wah, yaitu masa kenabian Nabi alaihi salatu wassalam disertai juga dengan masa turunnya wahyu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Ahsan TV. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairul jaza bihtimamikum, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, melihat, menyaksikan, menonton dari acara Sirah An-Nabawiyah yang menukil dan mengambil sebuah kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri Al-Hindi, di mana kitab ini merupakan kitab ringkasan dari kitab Rahiqul Makhdub dengan penulis yang sama,
akan tetapi lebih dititik beratkan kepada kesimpulan dan juga menyingkat dari apa yang telah dibawakan oleh beliau pada kitab sebelumnya. Tapi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak melalui layar televisi maupun streaming dan lain-lain. Hari ini insyaallah taala kita akan meneruskan pembahasan kita di kitab ini, yaitu An-Nubuwatu wad Da'wah, yaitu di masa kenabian dan bagaimana seluk-beluk serba-serbi perjuangan pengorbanan beliau dalam urusan dakwah. Pada PDF di halaman ke-24. Saya mengucapkan juga terima kasih dan syukran jazakumullah khairul jazaa kepada para ikhwah maupun para akhwat yang sudah hadir di Zoom ya, melalui perantara Zoom ya, melalui internet. Nah, barangkali di antara para ikhwah yang hadir di Zoom bisa membantu saya untuk berta'awun ya, untuk membaca apa yang ada di kitab ini supaya apa yang menjadi pembahasan kita bisa lebih hidup ya dengan adanya partisipasi dan juga interaksi dari para ikhwah sekalian. Tafadhal, silahkan siapa yang ingin membaca secara sukarela untuk mengangkat tangannya atau melakukan raise. Pada ikhwah. Ahmad Juprianto di Jawa Timur, Masya Allah. Ya, sepertinya pernah bergabung pada episode-episode sebelumnya. Ahlan wa sahlan, barangkali bisa membantu. Saya tahu Pak Sri Aryasto, fadhal. Nah, silakan Pak Ahmad Juprianto. Nah, fadhal, ahlan wa sahlan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Naam, kaifa haluk, khair ha? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ana uridu minka an atlub minka yani lil qira'ah. Nah, fadhal, halaman 24 ya, fi safhati 24 tentang an-nubuwah wa da'wah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah, an-nubuwatu wad da'watu muqaddimatun nubuwati wa tubashiris sa'adati. وبما تقدم ذكره استعتس سقتي اتسعت السقة والفكرية والعملية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه وطفق يقلق مما يراهم عليه من الشقاوة والفساد ويرغب في الاعتزال عنهم والخلوة بنفسه مع تفكيره في سبيل ينجيهم من التعاسة والبواري. Fasil, lanjut. فاستد هذا القل واشتد هذا القلق وقويت هذه الرغيبة مع تقديم السن حتى كأن هاديا يهدوه إلى الخلوة والانقطاع فأخذ يخلو بغار حراء يتعبد الله فيه على
بقايا دين إبراهيم عليه السلام وذلك من كل سنة سحرا وهو سحر رمضان فإذا قضى جواره بتمام هذا الشهر إن هذا الشهر ikut wazan in fa'ala, bagaimana bacanya? In fa'ala insarifa ila Makkah sabahan fa yutawaffu bil baiti thumma ya'udu ila darihi wa qad taqarrara dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam 3 sanawatin. Baik, خلاص asbuk masyaallah, jazakallahu khair. Pak Ahmad Juprianto dari Situbondo atau Sidoarjo insyaallah. Min Bondowoso. Bondowoso masyaallah. Lah, baik, syukran barakallahu. Baik, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada. Kita masuk di bab berikutnya an-nubuwatu wad-da'watu. An-nubuwah wad-da'wah. Masa kenabian dan juga dakwah beliau. Sebagaimana yang kita ketahui pada bab-bab sebelumnya atau halaman-halaman sebelumnya yang sudah kita bahas dan sudah kita baca, bahwasanya alama an-nubuwah atau tanda kenabian Nabi alaihi salatu wasalam diketahui dengan beberapa tanda yang dimulai dengan awal sejak beliau masih belia. Ya, ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berniaga ke negeri Syam. Sampai akhirnya beliau dikembalikan lagi ya oleh pamannya karena tanda-tanda kenabian yang disampaikan oleh seorang pendeta Bahira ketika itu. Nah, ini merupakan awal Nabi alaihi salatu wasalam Allah Subhanahu wa taala jaga dan persiapkan sebagai seorang nabi dan rasul di masa yang akan datang. Ya, dan an-nubuwah ini berlanjut berikutnya sampai mendekati usia 40 tahun. Ya, sampai benar-benar disebut sebagai sinul kamal. Ya, usia yang matang. Kata muallif rahimahullah di sini, muqaddimatu an-nubuwati wa tabashiru sa'adah. Muqaddimah, sebagaimana yang sering-sering kita dengar, muqaddimah. Maknanya adalah pembukaan atau permulaan. Nah, datang dalam bentuk jamak, ya, datang dalam bentuk jamak. Ya, jamaknya di sini berarti dalam bentuk jamak muannas salim, muqaddimatu. Nah, secara sighah muqaddimah merupakan isim fa'il. Ya, dari qaddama, yuqaddimu, taqdiman, muqaddimun, muqaddamun. Nah, muqaddimatu an-nubuwah berarti banyak permulaan, banyak muqaddimah dari an-nubuwah, masa-masa kenabian Nabi. Wa tabashir, itu adalah busyra, kabar-kabar gembira as-sa'adah, ya, yang membahagiakan, yang menggembirakan. Wa bima taqaddama dzikruhu, ya, wa bima taqaddama dzikruhu, ini ikut wazan tafa'ala. Fi'il madhi mabni dengan fathah. Dzikruhu adalah fa'ilnya berupa isim masdar secara sighah sarab, bukan, tapi secara ilmu nahwunya adalah sebagai fa'il dari taqaddama, karena taqaddama adalah fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Wa bima taqaddama dzikruhu, dan apa yang telah berlalu penyebutannya, maksudnya adalah pada halaman-halaman sebelumnya sudah dijelaskan ya bagaimana tanda-tanda kenabian sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan pengakuan bukti yang disampaikan oleh pendeta Basyira. Ittasa'at asyaqqatu al-fikriyatu wal amaliyatu. Asyaqqah. Nah, syaqqah ini bisa dibaca dengan 3 harakat. Ya, 3 harakat tentu saya di sini bukan masuk dalam pembelajaran ilmu tajwid ya, tapi yang dimaksud adalah bisa dibaca syaqqah, syaqqah atau syuqqah, tapi memiliki makna yang berbeda. Ya, sebagaimana sinnah, sunnah, sannah, jannah, jinnah, junnah ya. Dan ini adalah Masya Allah sebagai seni dari bahasa Arab yang sangat luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan lughah al-arabiyyah bahasa Arab ini sebagai bahasa yang sangat istimewa, bahasa yang sangat menarik bagi orang yang mencintainya gitu ya, illa man rahimah rabbuh. Bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Ittasa'at asyaqqatu al-fikriyah. Ya, terjadi asyaqqah, ya syaqqah sebagaimana yang sering kali kita bahas misalnya dalam kajian ilmu fiqih, yaitu tentang masalah masyaqqah ya, atau kajian usul fiqih ya tentang tajlib al-masyaqqah, tajlibut taysir dan lain-lain. Al-masyaqqah adalah kesulitan
kesusahan, kesengsaraan, kepayahan, ya tapi biasanya dimaknai dengan sesuatu yang berkaitan dengan apa? Sesuatu yang sulit. Syaqqatu al-fikriyatu wal amaliyah. Jadi kesulitan, jurang pemikiran dan amaliyah ini ittasaat, semakin luas dan semakin melebar. Ya, kalau wasa yasi'u luas, kalau ittasaat menjadi luas. Ja'ala huwa wasi'. Ya, semakin melebar dan semakin meluas. Bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi, antara nabi dan antara kaumnya terjadi kontradiksi. Ya, bagaimana secara fitrah kenabian Nabi alaihi salatu wasallam walaupun secara de facto, secara legalitas Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan ya beliau sebagai seorang nabi dan rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan beliau. Sehingga secara fitrah kenabian dan manusia yang fitrah dan suci yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam diri beliau, beliau sudah bertentangan dan terjadi apa? Kontradiksi antara apa yang dikerjakan oleh kaumnya dengan apa yang beliau yakini secara hati. Wa tafiqah. Nah, ini tafiqah bisa dibaca tafiqah atau tafaqah. Ya, disebutkan oleh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizahullah taala dalam syarah kitab Mutammimah Jurumiyah, dia mengatakan ketika Imam Al-Hattabi menyebutkan tentang af'al asyuru', yaitu af'al al-muqarrabah, sebagaimana af'al al-muqarrabah ada af'al asyuru' dan juga af'al raja'. Dan tafiqah ini termasuk dengan af'al asyuru', ya bimana al-bida'ah, al-bada'ah, yaitu permulaan. Nah, ini bisa dibaca fa-nya dengan maksurah atau fa-nya dengan maftuhah. Artinya bisa dibaca tafiqa atau bisa dibaca taufiqa atau bisa dibaca tafaqa. Maknanya adalah bada'ah. Nah, ini sebagaimana yang dipelajari dalam bab af'alul muqarrabah, yang menjadi khabarnya harus jumlah fi'liyah dan merupakan fi'il mudhari'. Ada yang fi'il madhi tapi nadir, jarang. Nah, semua af'alus syuru', ya baik bada'ah, tafiqah, ja'ala, akhwaza, disebutkan ada sekitar 20-an ya, yang merupakan af'alus syuru', itu tidak boleh menggunakan an pada khabar di fi'il mudhari'nya. Beda dengan saudara-saudaranya pada af'alul muqarrabah maupun af'alur raja'. Ada yang harus pakai an, ada yang kebanyakan pakai an, ada yang sedikit pakai an. Tapi kalau af'alus syuru' disebutkan bahwa tidak menggunakan an pada khabarnya. Walaupun di sini terkesan, ya mungkin bagi kita yang baru mempelajari bahasa Arab, kok ada fi'il ketemu dengan fi'il secara langsung tanpa adanya jeda, baik itu huruf atop, ya baik itu an masdariyah, baik itu huruf-huruf yang lain. Ya, inilah yang disebut sebagai af'al asyuru', ya. Wa tafaqa yaklaq, ya. Qalaqa yaklaqu. Itu maknanya ikut wazan dari fa'ala yaf'alu, maknanya cemas, risau, gelisah, galau, bahasa kerennya sekarang. Ya. Qalaqa yaklaqu, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang sering kita konsumsi ketika iftar apa kolak gitu ya. Nah, kolak nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak gitu ya. Wa tafiqa atau tafaqa yaklaqu. Ya, beliau mulai cemas, mulai risau, mulai gundah, mulai gelisah. Mimma yarahum alaihi minasyaqawati wal fasadi. Ya, mimma dari apa-apa. Ini saya artikan secara letterlock. Yarahum, yang beliau saksikan dari kaumnya. Minasyaqawati wal fasadi. Saqa wal fasad sinonim maknanya adalah halak. Ya, maknanya adalah halak, binasa, hancur. Kegundahan yang diberikan oleh beliau alaihi salatu wasallam sebagai bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap kaumnya. Ya, sangat peduli terhadap kaum dan masyarakatnya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Seorang anak muda yang beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala berikan kepedulian kepada kaumnya ketika kaumnya itu banyak melakukan kemungkaran yang bertolak belakang dengan hati nurani beliau. Wa yarghabu fil i'tizal. Raghiba yarghabu. Ikut wazan fa'ila yaf'alu. Nah, ini bisa dipadu-padankan dengan dua huruf jar. Raghiba yarghabu fi, maknanya adalah ahabba yuhibbu, atau raghiba yarghabu an, maknanya adalah ghadiba atau kariha, benci. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci, tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan golonganku. Tapi kalau kalimatnya adalah yarghabu fi atau raghiba fi, maknanya adalah syai'un mahbub, sesuatu yang dia sukai. Wa yarghabu fil i'tizal. Al-i'tizal sigatnya adalah isim masdar. Ikut wazan ifta'ala
i'tazala, ya'tazilu, i'tizalan. Nah, fil i'tizal. Nah, fil i'tizal. Fi huruf jar, al-i'tizali majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Dan isim mufrad. Fil i'tizal, yaitu dalam kesendirian, mengasingkan diri, anhum, an qaumihi, yaitu dari kaum Nabi alaihi salatu wasallam, wal khulwah, ya, dan kemudian melakukan khalwat, ya, sebagaimana yang sering kita dengar, ya, khalat, berkhalwat. Apa maksudnya? Menyendiri, mengasingkan diri, binafsihi, artinya sendirian. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau tidak serta-merta kemudian menyerang kepada kaumnya, kemudian tidak serta-merta beliau kemudian mencela kaumnya begitu saja, tidak serta-merta beliau kemudian menyalahkan secara serampangan, sembarangan kepada kaumnya, padahal beliau tahu bahwa itu salah. Tapi lihat bagaimana cara beliau, ya, dari awal kita akan belajar rentetan cara strategi beliau dalam berdakwah. Yang ini bisa kita aplikasikan tentu saja pada era kita saat ini. Ya, tentu saja menyesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Ya. Wal khalwati bi nafsihi, tapi bukan hanya sekedar menyendiri, mengasingkan diri, kemudian tidak berinteraksi dengan warganya, dengan masyarakatnya, dengan kaumnya, itu saja cukup, tidak. Tapi disertai dengan ma'at tafkirihi fi sabilin. Nah, ma'at tafkir, disertai mikir, merenung, mentadaburi bagaimana caranya mengatur siasat, strategi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh kaumnya. Fi sabilin, lihat kalimatnya dengan menggunakan kalimat sabil, datang dalam bentuk nakirah. An-nakiratu tufidu al-umumah. Nakirah memberikan faedah al-umum. Ya, yang dimaksud adalah banyak jalan yang dipikirkan oleh Nabi SAW untuk mencari bekal bagaimana caranya bisa menyelamatkan kaumnya. Yunjihim. Yang jalan itu apa? Yunjihim. Dari kalimat anja yunji. Yang bisa menyelamatkan mereka. Minat ta'asati wal bawari. Yaitu dari ta'asah wal bawar. Maknanya mirip dengan asyaqawah al fasad. Kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Yang ini dipikirkan oleh Nabi SAW sambil menyendiri, sambil berkhalwat. Tapi berkhalwat bukan hanya sekedar merenung, bukan hanya sekedar melamun, tanpa ada ujung, apalagi berkhayal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ta'abbud. Dalam rangka peribadatan kepada Allah, taqarrub ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berharap agar Allah memberikan solusi. Baik. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, washtadda hadzal qalaqu. Ini ada maksudnya, qalaq gitu ya, identik dengan apa yang kita konsumsi ketika Ramadan. Ya, biasanya makanan tahunan gitu ya. Tayyib, washtadda hadzal qalaqu. Sehingga al-qalaq, kecemasan ini, al-khauf awil khasyah, ya, al-qalaqu bertambah lagi, ishtadda, ya, ja'alahu bisyiddah, bertambah kuat kecemasannya, kekhawatirannya, wa qawiyat hadhihi ar-raghbatu ma'at taqaddumis sin, ya, wa qawiyat hadhihi raghbah, raghbahnya keinginan bermakna iradah, ar-raghbah bermakna iradah, bertambah kuat keinginan beliau. Ma'at taqaddumis sin. Ya, di sini perlu kita analisa ya cara membaca. Ketika ada ma'a ini khilaf disebutkan oleh Syekh Fuad Ni'mah dalam kitab Mulakhas. Ada yang mengatakan itu huruf, ada yang mengatakan isim. Tapi kemudian pendapat yang rajih dikatakan bahwa ma'a itu adalah isim. Tepatnya adalah dharab. Kenapa? Karena dia bisa ditanwin. Ma'an. Salah satu di antara tanda isim adalah ditanwin. Nah, kalimat yang datang setelah ma'a ini, karena ma'a adalah isim dan dharab, biasanya ada kalimat isim setelahnya yang menjadi mudhofun ilaih. Sehingga mudhofun ilaih adalah isim ketemu dengan isim, itu kalimat idhafah atau kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia. Isim bertemu dengan isim. Contohnya misalnya pintu dan sekolah. Ya, ini pintu adalah kalimat berbeda, sekolah adalah kalimat berbeda. Sehingga saya ingin padu-padankan pintu, sekolah.
maka babul madrasati, babul fasli, babul baiti. Yang tadinya babun faslun, tadinya babun madrasatun, tadinya babun baitun, maka kemudian di merger, ya, atau kemudian digabungkan menjadi sebuah kalimat. Ini yang disebut al-idhafah. Nah, idhafah isim ketemu dengan isim. Nah, bagaimana caranya? Karena kalimatnya ini tidak berharokat, ta, qaf, dal, dan mim, bisa mengandung kemungkinan. Kemungkinan apa? Fi'il ataupun isim. Karena ikut wazan tafa'ala, ya, bisa fi'il madi. Tafa'ala taqaddama. Kemudian juga bisa fi'il amr, tafa'al, berarti taqaddam. Tapi karena sebelumnya adalah isim dan kita ingin idhafahkan, berarti kita analisa atau kita hukumi kalimat ta, qaf, dal, dan mim ini adalah isim. Nah, isim yang memiliki tulisan yang sama hanya isim masdar. Taqaddum, ya, ma'at taqaddumisin. Apa taqaddumisin? Umurnya bertambah. Ya, umurnya bertambah. Semakin bertambah usia, semakin besar, semakin kuat keinginan beliau untuk berkhalwat. Karena semakin bertambahnya kekhawatiran beliau dan kecemasan beliau terhadap kaumnya. Hatta ka'anna hadiyan yahduhu ilal khalwati wal inqita. Hatta harful ghayah. Hatta ini unik. Dia bisa masuk sebagai huruf jar juga. Ya, dia juga bisa masuk sebagai huruf atau awwalakin ambal hatta summa fala imma. Dia juga bisa dimasukkan dengan huruf jar. Ya. Dia bisa masuk ke isim, dia juga bisa masuk ke fi'il, dia juga beramal untuk isim dan beramal untuk fi'il. Apabila masuk ke fi'il berarti masuk ke bab an-nawasib, yang menasabkan fi'il mudhari' dengan fathah atau dengan hadfu nun. Ya. Hatta ka'anna hadiyan yahduhu ilal khalwah. Hingga ka'anna, harfu tashbih. Ya, harfu tashbih. Saudara-saudaranya inna wa akhwatuha. Ka'anna hadiyan, ya, seolah-olah sepertinya apa? Beliau sendirian. Yahduhu, ya, dalam kesendirian tersebut yang beliau hadapi ilal khalwati wal inqita. Ya, untuk apa? Mengasingkan diri, wal inqita, memutus. Memutus apa? Hubungan sementara dengan kaumnya. Karena mengasingkan diri agar tidak berinteraksi dan bersosialisasi kepada kaumnya. Fa'akhadha yakhlu. Nah, ini lagi ya. Ini saudaranya Taufiqo juga nih. Ya, akhadha. Lihat ciri-cirinya kalau ada bentuk fi'il ketemu dengan fi'il, yang pertamanya ini kita curiga adalah af'al syuru'. Ya, akhadha, taufiqa, ja'ala, dan lain-lain ya. Fa akhadha yakhlu, baru kemudian beliau mulai. Ya, akhadhanya di sini kalau kita ambil bukan af'al syuru', maknanya akhadha ya'khudhu, mengambil. Atau memegang, atau membawa, gitu ya. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan af'al syuru' berarti maknanya apa? Bada'ah, memulai. Ya. Fa akhadha yakhlu bi ghari Hira. Ya, fa akhadha yakhlu bi ghari Hira. Beliau mulai untuk berkhalwat. Khala yakhlu. Ja'alahu farighan, menjadikan kosong. Artinya apa? Beliau berkhalwat. Bi ghari Hira, yaitu di gor, yaitu gor. Kalau kita kan gor itu jadi gelanggang olahraga ya. Ghar itu dari bahasa Arab. Ghar maknanya adalah di gua. Goa atau gua itu bahasa Indonesia yang benar dengan O atau dengan A atau O atau dengan U ya. Bi ghari Hira'ah, yaitu di ghar atau di gua Hira. Ya, di sini disebutkan dalam catatan kakinya terletak di Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Ya, bagaimana para kawan-kawan teman-teman kita yang sudah umrah haji ataupun bersafar ke sana untuk berziarah, ya pernah pergi ke sana Jabal di sini bisa dilihat ya. Dalam Ismul Jabal alladhi yu'rafu al-yawm bil Jabalin Nur. Ya, bil Jabal An-Nur. Yang dimaksud pada catatan kaki atau hamish. Ya, wa huwa ala bu'din nahwi milaini ya, min asli Makkah, yaitu jaraknya sekitar 2 mil ya dari kota Makkah. Ya, ini terletak di tengah-tengah sebelum masuk atau sebelum naik sampai ke atas atau puncak daripada Jabal Nur. Taib. Yata'abbadullah fihi ala baqaya dini Ibrahim alaihi salam. Ya, beliau ngapain? Apa yang beliau kerjakan? Aktivitasnya apa di dalam gua? Yata'abbadullah. Ya, ta'abbada yata'abbadu. Beliau beribadah kepada Allah. Yata'abbadullah di sini sebagai maf'ul bih mansub dengan fathah. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir ya'udu ila nabi, yang kembali kepada nabi.
Yata'abbadullah fihi, yani fil ghar, ala baqaya dini Ibrahim, dengan sisa-sisa pengetahuan yang beliau masih dapatkan dari agamanya Ibrahim alaihissalam yang hanif. Karena di masa fatrah itu maka agama dari apa yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah agama yang hanif, agama yang harus diikuti. Alaihissalam. Wa dzalika min kulli sanatin syahran. Nah, ini yang tadi Anda sebutkan ya. Bisa sunnah, bisa sannah atau sinnah. Sunnah sebagaimana kita ketahui, sunnatun Nabi, kebiasaan Nabi, sunnah, hadis dan seterusnya yang para asatis ahli fikih telah menjelaskan tentang hal tersebut. Ya ada sannah, yaitu am. Ya ada sinnah, sebagaimana Allah katakan la sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Min kulli sanatin syahron, setiap tahun 1 bulan. Ya setiap tahun satu bulan. Wa huwa syahrul ramadhana. Dan ini dipilih oleh Nabi SAW syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Apakah itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Tentu belum. Ya karena sebagaimana yang kita ketahui dari tarikh puasa Ramadan tanggal 2 Hijriah, dan Rasulullah SAW saat ini belum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, wa huwa syahrul ramadhana. Fa idza qada jawarahu bitamami hadha syahri insarafa ila Makkah sabahan. Fa idza qala, ya qala yaqdi, fi'il madi ya yang akhir, mu'tal akhir, yang disebut fi'il naqis. Qada yaqdi, aslinya qadaya yaqdiyu. Ya, tapi karena qadaya ada huruf ya terakhir dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah, maka ya munqalibah menjadi alif. Dan alifnya ditulis dengan alif bengkok, bukan dengan alif lempeng atau alif lurus, alif tegak, ya disebabkan sebagai qarinah, indikasi bahwa yang diganti adalah huruf ya. Fa idza qada jawarahu, ya apabila beliau sudah menyelesaikan urusannya, perkaranya, kebutuhannya, bitamami hadza syahri, ya berkhalwatnya tersebut, bitamami hadza syahri, yaitu telah sempurna dalam 1 bulan ini, insarafa ila Makkah sabahan. Insarafa bimana raja'. Ya beliau kemudian pulang kembali lagi ke Mekah, ila Makkah, ya majrur dengan fathah ya, isim alladzi la yansarif. Ya isim alladzi la yansarif. Sabahan di waktu pagi. Pulang ke rumahnya ke Mekah. Fayatufu bil bait, tafa yatufu. Tafa yatufu, ikut wazan qala yaqulu, ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Aslinya tawafa yatwufu. Tawafa yatwufu. Tawafa yatufu. Yatwufu. Nah, karena wu berat, huruf illat diberikan harakat, yatwufu. Sudah dianya sakit, berpenyakit diberikan beban. Toknya huruf yang sehat tapi malah disukunkan, maka dinakal. Ya, kemudian ditukar. Jadilah yatwufu berubah jadi yatufu. Ya. Fayatufu bil bait, kemudian bertawaf. Bil bait yang dimaksud adalah bukan rumah, tapi maksudnya adalah Al-Ka'bah. Summa ya'udu ila darihi. Kemudian kembali, ya'udu bimana raja'a yarji'u ila darihi, kembali ke rumahnya. Wa qad takarrara dzalika minhu. Takarrara yatakarraru. Ya bermakna a'adda yu'iddu. Dia mengulang-ulang. Wa qad takarrara dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam 3 sanawat, selama 3 tahun. Maksudnya apa mengulang-ulang? Selama 3 tahun setiap bulan Ramadan beliau selalu beriktizal, berkhalwat di Gua Hira. Berarti bayangkan selama 3 tahun itu Nabi SAW menunggu penantian dan pertolongan serta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dengan bekal baqaya dini Ibrahim alaihissalam. Sisa-sisa daripada agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hanif. Dengan bekal itu kesabaran beliau alaihissalam menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran penantian Nabi alaihissalam tersebut dengan hadiah yang sangat luar biasa. Ya, baik. Silakan sekarang kita teruskan ya apa yang diucapkan oleh beliau berikutnya, yaitu Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Silakan dari ikhwah barangkali selain dari Pak Ahmad Jufrianto dari Bondowoso tadi, barangkali ada yang berusaha atau berniat untuk membantu membaca, silakan. Silakan angkat tangan.
Basri ada? Ada Ustaz. Nah, tafadhal. Ahlan sahlan. Nah. Tafadhal ikra. Ismi Sri Haryanto min Telaga Pesona. Min Telaga Pesona. Ahlan. Ustaz, agak ramai Ustaz. Labas. Falamma qala al-mu'allif rahimahullahu falamma takamala lahu arba'una sanatan wa hiya sinnul kamali walaha ba'asta rasula ghaliban bada'ta tala'i'a nubuwati wa tabashiru sa'adatu fi dhuhuri wa kana yara ru'yan salihatan taqa'a kama yara wa kana yara daw'un wa wa kana yara daw'an wa yasma'u sawta wa qala inni la'a'rafu hijran bi Makkah kana yaslimu ala qabla an ab'asa. خلاص أسبوك. شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak penonton acara kami Sharah An-Nabawiyah yang mengutip kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, begitu juga para ikhwah yang hadir melalui Zoom ya. Beliau melanjutkan ucapannya dalam paragraf ini, falamma takamala lahu arba'una sanatan. Takamala ya. Wazan tafa'ala. Maka tatkala sudah sempurna, ya, ja'alahu kamilan. Arba'una sanatan. Ya, usia beliau arba'un, ya, usia 40 sanatan. Ini sebagai tamyizul adad, ya, mansubun bil fath, ya. Arba'una sanatan, usia yang sudah 40 tahun, wa hiya sinnul kamal. Nah, usia 40 tahun adalah sinnul kamal, usia yang matang. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Falamma balagha asyuddahu arba'ina sanatan wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lal akhirin ayat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang usia 40 tahun. Ya, usia yang warning, banyak sudah yang dia lakukan, banyak sudah yang dia kerjakan dan dia alami. Yang disebut sebagai istilah banyak orang golden age gitu ya, usia emas, usia matang. Itu bahasa Arabnya sinul kamal. Walaha bu'itsat ar-rusulu. Ya, bu'itsat ar-rusulu, kita menggunakan fiil madhi majhul. Ya, bu'itsat. Nah, fiil madhi majhul dengan ta'nis as-sakinah. Kenapa? Naibul fa'ilnya adalah ar-rusulu. Ya, ar-rusul adalah jamak taksir dari Rasulun, jamaknya rusul. Ya, sebagaimana Allah sampaikan di awal juz 3, tilkar rusulu faddalna, ya, dan seterusnya. Bu'itsat ar-rusulu ghaliban. Ghaliban ini maknanya adalah mayoritasnya, dominasinya. Ya, para rasul itu diutus dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul usia 40 tahun. Insyaallah ya. Bada'at tala'i'un nubuwati wa tabashiru sa'adati fi dhuhuri. Tala'i jamak dari tali'ah. Ya, mulai ya kelihatan tanda-tandanya, sinyalnya, ya, an-nubuwah, tanda-tanda masa-masa kenabian, wa tabashiru sa'adah. Ya, dan juga kabar-kabar gembira yang membahagiakan, yang menyenangkan fi dhuhur, semakin jelas, semakin kelihatan, semakin tampak. Fakana yara ru'ya salihatan taqa'u kama yara. Ini adalah perjalanan yang panjang yang ditempuh oleh beliau. Fakana yara, beliau melihat ru'ya salihatan, yaitu mimpi. Ya. Ru'ya bermakna al-manam, salihatan yang jelas. Taqa'u kama yara, ini terjadi sebagaimana yang beliau lihat. Artinya apa? Mimpi yang jadi kenyataan, mimpi yang seperti nyata, gitu bahasa kitanya. Wa kana yara ad-daw'a wa yasma'u as-sauta. Beliau melihat ad-daw, yaitu sinar, an-nur, wa yasma'u saut, dan mendengar suara.
Wa qala, kemudian mengatakan, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Sungguhnya aku la a'rif. Ya, la a'rifu, lamnya adalah lam taukid. Ya, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hajaran, ya, maf'ulun bih dari a'rif. Benar-benar mengetahui hajaran, yaitu hajar, batu, di Makkah, yang ada di Mekah, kana yusallimu alayya, memberikan salam kepadaku, ya. Bayangkan bagaimana gitu, ya. Tapi kita tentu saja tidak bisa memvisualisasikan, membayangkan, apalagi menggambarkan bagaimana batu mengucapkan salam kepada Nabi. Ini adalah salah satu di antara bentuk alama an-nubuwah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kan yusallimu alayya qabla an ub'atha, sebelum saya diutus. Ya. Baik, ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dikutip oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakuri. Baik, kemudian kita akan bahas di sini bidayatun nubuwati wan nuzuli al-wahyi, yaitu bidayah nubuwah, yaitu permulaan awal dari kenabian, wan nuzulil wahyi, dan turunnya wahyu. Turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril. Falamma kana fi Ramadana minas sanati al-hadiyati wal arba'ina, ya, falamma kana fi Ramadan. Nah, ini sudah kesekian kalinya. Minas sanati al-hadiyati wal arba'in, ketika usia beliau 41 tahun. Ya, setelah 3 tahun tadi beliau melakukan al-i'tizal atau berkhalwat di Gua Hira. Wa huwa mu'takif. Mu'takifun adalah isim fa'il dari i'takafa ya'takifu. Nah, sering kita dengar ketika Ramadan istilah i'tikaf. 10 hari terakhir, i'tikaf di malam-malam ganjil, i'tikaf di masjid gitu, ya. Nah, mu'takifun itu maknanya orang yang beriktikaf, tapi iktikaf secara bahasa. Ya, kalau iktikaf secara istilah mungkin para asatidz ahli fikih ya pernah membahas dan sering kita dengar. Ya, di masjid misalnya gitu, ya. Nah, ini mu'takifun di Gua Hira. Mu'takifun bi ghari Hira. Beliau mu'takif, beriktikaf, berdiam diri di Gua Hira. Apa yang beliau lakukan? Yazkurullaha wa ya'buduhu. Beliau berzikir kepada Allah dan menyembah, beribadah kepada Allah. Faja'ahu Jibrilu alaihissalam. Faja'ahu, artinya di sini bisa menggunakan ikut wazan fa'ala. Berarti bisa dibaca faja'ahu. Faja'ahu ikut wazan fa'ala. Faja'ahu atau faja'ahu Jibrilu alaihissalam bin nubuwati wal wahyi. Faja'a yufaji'u mufaja'atan, maknanya apa? Ja'a faja'atan. Ya, datang secara tiba-tiba. Yang mendadak. Itu namanya faja'ah. Ya. Jibril tiba-tiba datang alaihissalam kepada Nabi alaihissalatu wassalam bin nubuwati wal wahyi. Yaitu dengan membawa an-nubuwah dan juga wahyu. Wahyu yang pertama tentu saja. Wal nastami' ila Aisyata radhiyallahu anha tarwi lana hadhil qissata. Wal nastami'. Nah, kalau di sini lamnya kita hukumi lamul amri. Ya, wal nastami' berarti di sini harus majzum dengan sukun karena apa? Diakhiri dengan huruf sahih. Wal nastami', hendaklah kita dengar ila Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, tarwi lana hadhil qissah, yang meriwayatkan kepada kita kisah ini. Bitafasiliha, itu tafasil jam' min tafsil, itu secara rinci. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi war ru'ya as-salihah. Awwalu ma budi'a adalah fi'il madhi majhul dari kalimat bada'a. Budi'a. Nah, tahu dari mana? Ini bahasa Arab begitu, ya. Ini salah satu contohnya, diberikan kita satu harokat ini di depannya. Nah, ada yang dhamma ini. Ini bukan tanpa arti. Ya, ini sebagai isyarat atau qarinah bahwa penulis ingin menunjukkan kepada kita bahwa fi'il ini adalah fi'il madhi majhul. Ya, wa awwalu ma budi'a Rasulullah, berarti namanya madhi majhul, ada fa'ilnya berupa naibul fa'il, naibul fa'il.
Naibul fa'ilnya adalah Rasul, maka kita baca dengan Rasulullah. Nah, awalu pertama kali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budia diawali dengannya minal wahyi dari wahyu ar-ru'ya as-salihata. Ar-ru'ya as-salihatu. Ya, sebagai khabar dari awalu, yaitu berupa ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang nyata, yang benar, yang hak, finnaum ketika tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Ya, fakana la yara, beliau tidak menyimak, tidak memperhatikan atau tidak pernah melihat mimpi illa ja'at mithla falaqis subhi. Ya, kecuali seperti apa? Falaqis subhi. Falaq bimana daw. Ya, seperti cahaya terang di waktu pagi. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u. Ya, kemudian hubbiba di fi'il madhi majhul juga. Artinya apa? Al-khala' ini berarti sebagai naibul fa'il dari hubbiba. Ya, dengan al-khala' beliau kemudian diberikan kesenangan, kecintaan, iradah yang kuat, iradah qawiyah untuk apa? Al-khala'. Yaitu untuk menyendiri, melakukan khalwat tadi. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'a fayatahannatsu. Ya, beliau kemudian yakhlu. Khala yakhlu berkhalwat di mana? Bi ghari Hira'a, yaitu di ghar Hira atau gua Hira. Wa yatahannats. Tahannus gitu ya. Mana tahannus tadi ya? Menyendiri atau mengasingkan diri al-i'tizar wal khalwah. Ay yata'abbadun, di sini dijelaskan ay at-tafsiriyah ya. Yata'abbadu. Ya, beliau kemudian menyembah, beribadah kepada Allah fihi, yaitu di gua Hira. Al-layali dawatil adad, ya maksudnya adalah beberapa malam. Qabla an yanza'a ila ahlihi. Naza'a ila maknanya adalah ishtaqa. Ya, maknanya adalah ishtaqa. Makna ishtaqa yaitu sebelum beliau kembali kepada keluarganya karena rindu, karena kangen gitu ya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan kemudian beliau yatazawwad, yatazawwadu sebagaimana Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu berbekal. Ya, namanya orang mau pergi dari rumahnya datang ke gua yang kita tidak bisa bayangkan saat itu guanya seperti apa, tentu harus bawa bekal, paling tidak konsumsi, logistik, makanan. Ya, beliau yatazawwad, ya beliau kemudian berbekal dengan hal tersebut. Summa yarji'u ila Khadijah. Ya, kemudian pulang ketemu dengan istrinya Khadijah. Fa yatazawwadu limithliha, kemudian bikin bekal lagi seperti sebelumnya, kemudian berangkat lagi, masyaallah. Perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan pertolongan, jawaban, solusi, jalan keluar dari Allah. Hatta ja'ahu al-haqqu, sampai hak itu benar-benar datang, bukti nyata kepada beliau ini datang. Wa huwa fi ghari Hira'a. Dan ini ternyata muncul dan datang pertama kali di sebuah tempat yang mungkin orang tidak pernah menoleh sebelumnya. Ya, ghar Hira. Faja'ahu al-malaku, maka datanglah al-malak. Bukan malik ya, kalau malik bermana raja, tapi al-malak yaitu seorang malaikat. Ya, makhluk malaikat. Faqala iqra, qala ma ana biqari. Malaikat tersebut mengatakan iqra, bacalah. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ini menjadi dalil kepada kita bahwa Nabi SAW adalah orang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya, dengan mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Qala fa'akhadhani. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa malak tersebut, yaitu malaikat tersebut, fa'akhadhani. Akhadhani bimana memegang dia. Faghattani, ya kemudian memeluknya. Ghatta yughati itu maknanya menutupi kan? Ya, maknanya menutupi, tapi ghatta yang dimaksud adalah memeluk dia sampai enggak bisa bergerak gitu ya. Hatta balagha minni al-jahdu. Ada yang mengatakan juhdu, ada yang mengatakan jahdu. Ya, sampai akhirnya bisa sudah kepayahan gitu ya, karena memang disuruh membaca, dipegangin, kemudian dipeluk, tidak bisa bergerak sampai beliau sudah kepayahan. Summa arsalani, kemudian dilepas. Nah, faqala iqra, ngomong lagi. Iqra, perintahkan lagi. Qultu, aku katakan ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Fa'akhadani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minni al-juhd. Ya, sampai akhirnya dilakukan lagi sebagaimana di awal, sampai berulang tiga kali. Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam tetap sama, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Summa arsalani, kemudian dilepaskan. Dia melepaskan aku, baru kemudian muncul ya, dan juga Allah turunkan ayat
5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ya dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tidak dia ketahui atau belum dia ketahui. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'aduhu. Kemudian Rasulullah SAW roja'a pulang. Ya, yarjifu fu'aduhu. Fu'aduhu bermakna qalbuhu. Ya, hatinya merasa bergetar. Ya, ketakutan sebagaimana yang kita ketahui di zaman itu, Masya Allah, kita bayangkan di sebuah tempat yang sempit yang tadi sudah disebutkan sampai 1,5 meter saja gitu ya, luasnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala justru turunkan kalamnya yang mulia di tempat tersebut. Ya, sehingga membuat hati beliau bergetar. Fadakhala ala Khadijah. Dakhala ala maknanya apa? Bertemu, menghadap. Ya. Fadakhala ala Khadijah, kemudian bertemu dengan Khadijah, ya, ala Khadijah binti Khuwailid, yaitu binti Khuwailid istrinya radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni. Fazammaluhu ya hatta dhahaba anhu ar-rawu. Ya, kemudian berkata zammiluni zammiluni. Ya, bagaimana gottoni, itu diminta oleh Nabi SAW untuk menyelimutinya. Ya, menyelimuti beliau. Selimutilah aku. Bahasa hadisnya. Summa zahaba anhu ar-rawu. Ar-rawu bina al-khawf. Ya, sampai akhirnya hilang. Ya, rasa ketakutan dalam diri beliau. Faqala li Khadijah. Maka berkata kepada Khadijah. Ya, fa akhbaraha al-khabara. Kemudian beliau menceritakan kepada Khadijah semua kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Kemudian beliau mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Laqad khasyitu ala nafsi. Saya merasa khawatir dalam diriku. Faqalat Khadijah, maka kemudian Khadijah mengatakan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh suami yang mulia. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilu ar-rahim. Engkau telah menyambung tali silaturahim. Wa tahmilu al-kalla. Al-kalla bermakna thiqal. Ya, dan juga mengambil beban orang-orang yang susah, berat, ya, memikul beban orang-orang yang kesulitan. Wa taksibu al-ma'dum, dan memberikan modal, memberikan usaha bagi orang-orang yang ma'dum. Ma'dum bimana biadamil mal, fuqara wal masakin. Ya, wa tuqri ad-dhaif. At-tuqri bimana menjamu. Ya, istiqbal dhaif, yang memberikan jamuan kepada para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Nawaib bermakna nazilah awil hadithah, yaitu yang memberikan bantuan kepada orang peristiwa-peristiwa yang benar, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara fakta. Fa'antalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abil Uzza. Ya, sampai akhirnya intalaqat, ya, bi Khadijah, kemudian beliau datang kepada Waraqah bin Nawfal. Ya, Waraqah bin Nawfal ini merupakan anak dari pamannya Khadijah, berarti sepupunya, ya, ibnu ammi Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Di mana si Waraqah bin Nawfal ini adalah imra'an, ya, seseorang yang tanassara. Itu orang yang tanassar, yaitu beragama Nasrani fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibraniyah. Beliau menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu minal Injil. Ya, kemudian beliau juga menulis dari kitab Injil bil Ibraniyah, yaitu dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu an yaktuba wa kana syekhan qad amiyah. Ya, beliau adalah orang yang sudah tua, sudah syekh, tapi bisa menulis, ya, kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Padahal apa? Qad amiyah. Beliau juga sudah buta. Ya, Masya Allah. Karena saking tuanya.
Ya, karena saking tuanya. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata ya kepada sepupunya ini Waraqah bin Naufal, ya bena ammi isma min ibni akhika, wahai anak laki-lakinya pamanku, isma, dengerin, min ibni akhika, ya dari anaknya saudara kamu, ya min ibni akhika. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah mengatakan, ya bena akhi, madza tara, ya wahai putra, ya saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan semua apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah mengatakan, hada an-namus. Hada an-namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Namus disebutkan dalam kitab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan namus bimana Jibril. Dan ini diaminkan oleh para jumhur, ya. Sementara Imam Bukhari mengatakan sirru sahib, ya, atau sahibus sir, yaitu teman yang rahasia, gitu ya, sahibus sir. Maksud namus yang di pendapat jumhur adalah Jibril, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jazaan. Ya laitani fiha jazaan. Jazaan dibaca dengan jazaan, maknanya adalah syab, ya, syaban qawiyan. Maknanya adalah syaban qawiyan, ya, yaitu kalau misalnya seandainya saja saya masih muda, yaitu pemuda yang masih kuat. Ay qawiyan jildan, yaitu orang yang kuat ya secara fisik, gitu ya. Laitani akunu hayyan is yukhrijuka qaumuka. Ya, jika saja andaikan saja saya masih hidup ketika kaummu itu akan mengusir engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum. Awa mukhrijiyahum. Ini penjelasannya panjang, ya, karena di sini aw adalah istifham al-inkari. Mukhrijiyah aslinya mukhrijina ana. Ya, awa mukhrijiyahum, benarkah mereka akan mengusir saya, gitu ya. Qala na'am. Iya, dia mengatakan iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak akan datang seseorang laki-laki sama sekali bimithli ma ji'ta, seperti apa yang engkau datang dengannya, illa udiya, kecuali apa? Udiya bimana turida, dia akan diusir. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaron. Nasran mu'azzaron. Nah, di sini ini adalah in syartiyah. In yudrikni. Nah, yaumuka ansurka nasran mu'azzaron. Jika yudrikni yaumuka, yang dimaksud yaumuka adalah harimu. Ya, jika hari kamu itu mendapati engkau, ya, artinya ketika orang-orang tersebut mereka sudah mengusir engkau, gitu ya. Kemudian itu terjadi, hari tersebut itu terjadi, ansurka, sementara saya masih mendapati waktu tersebut, ansurka nasran mu'azzaran. Aku benar-benar akan menolong engkau. Ya, aku benar-benar menolong engkau. Summa lam yalbath waraqatu antuwfiya wa fatara al-wahyu. Ya, tidak lama kemudian, ya, Waraqah ibn Naufal, ya, beberapa bulan setelah ayat 1-5 di surat Al-Alaq itu Allah turunkan, maka kemudian Allah panggil Waraqah bin Naufal. Ya, sebagian para ulama mengatakan, ya, Waraqah bin Naufal termasuk ahli fatrah. Ya, ahli fatrah. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam saat itu ada ucapan dari Waraqah bin Naufal, ya laitani, ya seandainya saja aku nuhayyan is yukhrijaka qaumuka. Ada keinginan dari Waraqah bin Naufal untuk masuk Islam. Wallahu taala a'lam. Tapi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, episode yang akan datang, kita akan membahas tarikh, ya, bad'in nubuwah wa nuzul wahyi berikutnya, yaitu sejarah tentang permulaan kenabian dan juga turunnya wahyu berikutnya. Karena setelah itu akan terjadi fatrah, ya, masa jeda di antara wahyu yang pertama sampai akhirnya turun dengan wahyu yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila, pada surat Al-Muzammil, ya, wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, para pemirsa Hasan TV di mana saja Anda sekalian berada yang bisa menyimak acara kita Sirah Nabawiyah dengan menukil kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Insyaallah kami buka sesi tanya jawab atau
layanan telepon 0811900912 atau di layanan chat melalui 081190079113. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Khairul jazak kepada para pemirsa Sun TV di mana saja antum sekalian berada, dan juga para ikhwah yang masih hadir tetap setia pada Zoom kita kali ini. Tapi pada kesempatan tadi di episode kali ini kita telah membahas tentang bagaimana tanda masa kenabian Nabi dan turunnya wahyu, walaupun nanti insya Allah akan ada episode berikutnya atau kelanjutannya. Tentu dari hal tersebut ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ibrah dan pelajaran bagi kita orang-orang yang masih hidup dan diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Ya, di antaranya ada beberapa yang saya coba rangkum dan simpulkan. Adalah kepedulian Nabi SAW kepada kaumnya. Kita ketahui bahwasanya Nabi lahir dan dibesarkan di Mekah, yaitu menjadi kampung halaman dan ibu pertiwi bagi Nabi SAW. Ya, tentu sifat nasionalisme beliau terhadap masyarakatnya, terhadap bangsanya sangat tinggi. Ya, dan ada keinginan yang sangat besar bagi beliau untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah keluarga terdekatnya tentu saja. Ya, bagaimana beliau berusaha dengan luar biasa sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah ini beberapa tahun setelahnya. Ya, sampai ada 3 tahun, ya, kemudian tahun berikutnya ketika usia beliau sudah 40-an tahun baru Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus beliau secara de facto, secara legalitas sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah perjuangan beliau dalam mendapatkan kebenaran hidayah. Ya, seringkali ketika seseorang masih berlaku maksiat, masih melakukan dosa, masih melakukan kebiasaan yang buruk, ya seringkali yang tampil dan muncul dalam diri seseorang, orang tersebut beralasan. Apa alasannya? Saya belum mendapatkan hidayah. Ketika diajak untuk pergi salat berjamaah, alasan dia adalah alasan yang klise. Apa alasannya? Salah satunya saya belum mendapatkan hidayah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW meminta, memohon sampai bertahanus, beri'tizal, sampai berkhalwat untuk mendapatkan apa? Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, seraya menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan memberikan hidayah kepada kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah kepada beliau alaihi salatu wasalam. Ada beberapa orang yang belum cintai Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Jadi bagaimana perjuangan dalam dakwah memang merupakan sebuah amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Maka ini kemudian dijadikan ibrah bagi kita orang-orang yang hidup di masa sekarang. Ya, bagaimana kemudian kita menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal ilmu yang dia miliki dan Allah berikan kepadanya. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, berikan banyak ujian, banyak cobaan, ya, halangan, rintangan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan banyak happy ending, ya, di akhir kehidupan beliau alaihi salatu wasallam. Ini yang kita harapkan. Ya, ini beberapa faedah atau 2 faedah yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita dapatkan sebagai kesimpulan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau sebagai wujud nyata dari kita bagaimana kita meneladani Nabi alaihi salatu wassalam.
Ya mungkin ini para pemirsa Hasan TV yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah, bermanfaat dan bisa kita petik sebagai pelajaran dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pahala bagi kami yang menyampaikan, para kru Hasan TV dan seluruh segenap kontributor yang ada di sini, dan kami berharap ini bisa menjadi wasilah ya bagi dakwah bagi kami dan juga bisa memberikan hidayah melalui wasilah ini, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri ana pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.